president, what I can guarantee to all the people of Indonesia. Mampus. Presiden FIFA langsung turun tangan usai Cina nekat lakukan hal konyol ini kepada Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Pengakuan jujur Justin Hubner soal pemain timnas Indonesia. Langsung jujur gini katanya. Pengakuan mengejutkan Arkan Kakak soal Jens Raven selama di timnas Indonesia U19. Yes, mampus. Presiden FIFA langsung keras gini usai Cina seenaknya bikin keputusan gila jelang main di kualifikasi Piala Dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino direncanakan akan menghubungi Federasi Sepak Bola Cina CFA menyusul dugaan kecurangan terkait pemilihan stadion yang sangat jauh untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Berita ini muncul setelah beberapa tim nasional calon lawan Cina mengeluhkan lokasi pertandingan yang dianggap tidak adil dan menyulitkan. Dugaan kecurangan ini bermula ketika beberapa tim nasional yang dijadwalkan bertanding di Cina merasa keberatan dengan lokasi stadion yang dipilih oleh CFA. Stadion-stadion yang dipilih berada di lokasi yang terpencil dan sulit dijangkau sehingga menimbulkan tantangan logistik dan fisik bagi tim-tim tersebut. Cina sendiri memilih bermain di Qingdao yang jaraknya mencapai 7 jam perjalanan dari Beijing. Langkah itu dinilai sebagai akal-akalan agar tim lawan, termasuk timnas Indonesia, kelelahan. Belum lagi jika ditotal, timnas Garuda harus menempuh perjalanan sekitar 30 jam dari Bahrain ke Qingdao dengan beberapa kali transit. Menanggapi keluhan ini, Gianni Infantino segera memerintahkan investigasi internal untuk menyelidiki dugaan kecurangan tersebut. Infantino sangat menekankan pentingnya keadilan dan transparansi dalam penyelenggaraan kualifikasi Piala Dunia. Dia menyatakan bahwa setiap bentuk kecurangan atau manipulasi akan ditindak tegas demi menjaga integritas kompetisi. Dalam sebuah pernyataan resmi, Infantino mengatakan kami telah menerima beberapa laporan mengenai kondisi yang tidak menguntungkan bagi tim-tim yang bertanding di Cina. FIFA berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pertandingan kualifikasi dilakukan secara adil dan sesuai dengan standar internasional. Kami akan segera menghubungi Federasi Sepak Bola Cina untuk mendiskusikan masalah ini dan mencari solusi yang tepat. Jika tetap tidak mau mengikuti aturan FIFA, terpaksa kami pihak FIFA akan memberikan sanksi yang nantinya bisa merugikan Cina, tutup Gianni. Justin Hubner mengungkapkan pemain terkuat hingga terlucu di timnas Indonesia menurut opininya. Hal itu ia sampaikan saat wawancara dalam YouTube Mark Locke yang diunggah pada Jumat 2 Agustus 2024. Ia menjawab dengan cepat pertanyaan yang dilontarkan pemain Persib, Mark Locke. Untuk pemain terkuat di timnas Indonesia, Justin Hubner memilih Asnawi Mangkualam. Untuk pemain terlucu, ia memilih Ivar Jenner. Ivar Jenner, tapi dia bodoh, kata Justin Hubner sembari tertawa. Kemudian, Jordi Amat ia nilai sebagai pemain yang memiliki pemikiran terbaik. Sementara itu, ia memilih dirinya sendiri untuk pemilih kaki kiri terbaik di timnas Indonesia. Maaf, tapi ini milikku, kata pemain Wolverhampton itu. Untuk pemilih kaki kanan terbaik, ia menjatuhkan pilihan ke gelandang Garuda, Tom Haye. Justin Hubner debut bersama timnas Indonesia senior saat melawan Libya pada laga persahabatan 5 Januari 2024. Saat itu ia bermain di posisi gelandang bertahan dan tampil 90 menit. Akan tetapi timnas Indonesia kalah 1-2 dari Libya. Sejauh ini Justin Hubner telah mencatatkan 9 caps bersama timnas Indonesia. Ia turut menjadi bagian timnas Indonesia yang lolos ke perempat final Piala Asia 2023. Pemain 20 tahun itu juga turut membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Bahkan ia menjadi pilihan utama di posisi bek tengah dan bermain penuh dalam 4 laga terakhir putaran kedua kualifikasi. Ia membantu timnas Indonesia menang atas Vietnam 1-0 dan 3-0. Pada laga melawan Irak, timnas Indonesia kalah 0-2. Sementara laga penentuan lolos ke putaran ketiga, timnas Indonesia menang atas Filipina dengan skor 2-0. Saat ini untuk karier klubnya, ia kembali ke Wolves U21. Sebelumnya, ia sempat dipinjamkan ke klub Jepang Cerezo Osaka. Sayangkan saat berada di Cerezo Osaka, Justin Hubner jarang mendapatkan menit bermain. Mengejutkan. Pemain timnas U19 Indonesia Arkan Kaka menganggapi Jens Raven sebagai saingan di lapangan. Sebagai informasi, 2 pemain tersebut merupakan para striker timnas U19 Indonesia. Arkan Kaka dan Jens Raven baru saja membantu timnas U19 Indonesia meraih juara ASEAN Cup U19 tahun 2024. Menariknya, Indra Syafri sama-sama memberikan waktu bermain kepada keduanya. Arkan Kaka tercatat tampil sebanyak 5 kali dengan torehan 1 gol. Namun Jens Raven memiliki catatan lebih baik terkait produktivitas gol. Pemain berusia 18 tahun itu sukses membobol gawang lawan sebanyak 4 kali dan menjadi top scorer tim. Belum lama ini, Arkan Kaka mengungkapkan kedekatannya dengan Jens Raven. Pemain berusia 16 tahun itu bahkan mengaku kerap bertukar pikiran guna mencari solusi untuk membawa timnas U19 Indonesia meraih kemenangan. Ya pasti suka ngobrol dengan Jens Raven lah, karena kita satu tim juga. Kita saling diskusi gimana baiknya untuk tim dan bisa cara kita untuk menang, kata Arkan Kaka. Meski begitu, Kaka rupanya menganggap Jens Raven sebagai saingannya. Namun, hal tersebut berlaku hanya di lapangan saja. Kalau di dalam tim persaingan pasti ada. Tapi kita secara positif, secara sehat, ucap Kaka. Sementara itu, kedekatan Jens Raven dan Kaka memang terlihat di lapangan. Seperti contohnya, yakni ketika timnas U19 Indonesia menghadapi Timor Leste. Kala itu Jens Raven memiliki kesempatan untuk mencetak hat-trick. Namun, ia memilih untuk memberikan umpan kepada Kaka agar bisa mencetak gol pertamanya.